Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ananda kelas 6? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu atau senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum pelajaran kita mulai, silahkan kalian siapkan alat tulisnya, kertas, ballpoint atau pensil dan penghapus. Silahkan ditulis. Kalau ada yang sekiranya kalian anggap penting, silakan dicatat, karena ini adalah simulasi belajar sama halnya kita di dalam kelas, cuma melalui video. Dan keunggulan belajar dalam video ialah bisa diulang-ulang. Apabila ada materi yang sekiranya belum kalian pahami atau terlewati, bisa mengulang video tersebut. Baik, selanjutnya sebelum kita mulai, mari kita membaca basmalah dengan harapan apa yang kita lakukan bisa bermanfaat dan diberi kelancaran oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anak kelas 6, pada materi awal PAI semester ini kita sekarang akan membahas tentang surah Al-Kafirun. Jadi bahasan kita sekarang ialah surat Al-Kafirun, ya. Kita tahu bahwasanya surat Al-Kafirun itu ialah surat dalam Al-Quran yang menempati urutan ke-109 dari 114 14 surat dalam Al-Quran. Jadi total surat dalam Al-Quran itu 114 surat. Kemudian surat Al-Kafirun menempati surat ke-109. Jadi kalau ada pertanyaan, surat Al-Kafirun menempati atau urutan ke titik-titik dalam Al-Quran, jawabannya 109. Jumlah ayatnya berapa? Jumlah ayat dalam surat Al-Kafirun. Baik, ada yang belum tahu? Kalau belum tahu, mari kita hitung bersama-sama, ya. Dengan apa? Dengan membaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ya, jadi surat Al-Kafirun itu ada jumlahnya 6 ayat, ya. Kalau seumpama nanti dalam menjawab soal, pertanyaan atau ujian dan sebagainya, kalian lupa, silakan memakai cara Ustaz tadi. Jadi keunggulan menghafal Al-Quran itu tadi diantaranya. Kita nggak tahu jumlah ayatnya, jumlah suratnya, jumlah ayat, bisa langsung kita hitung dengan murojaah 1, 2, 3 dengan jadi seperti itu, ya. Baik, jadi jumlah ayat dalam surat Al-Kafirun itu 6 ayat. Kemudian selanjutnya menurut tempat diturunkannya, ya, menurut tempat diturunkannya, surat Al-Kafirun ini termasuk golongan surah Makkiyah, ya. Jadi surat Al-Kafirun termasuk golongan surat Makkiyah. Kita tahu surat dalam Al-Quran itu dibagi menjadi 2 menurut tempat diturunkannya, yaitu yang pertama yang turun di kota Mekah disebut surat Makkiyah, dan surat yang turun di kota Madinah disebut surat Madaniyah, seperti itu. Jadi ini surat Al-Kafirun termasuk surat Makkiyah, ya. Al-Kafirun itu artinya apa sih? Jadi arti dari nama Al-Kafirun
Al-kafirun itu ialah orang-orang kafir. Jadi surat ini menceritakan tentang orang-orang kafir. Tentang apa? Nanti kita bahas ya. Jadi gini, asbabun nuzul atau yang melatar belakangi atau riwayat diturunkannya surat ini. Jadi setiap ayat atau setiap surat dalam Al-Quran itu ada asbabun nuzulnya, yang kejadian yang melatar belakangi turunnya suatu ayat atau surat itu disebut asbabun nuzul ya. Asbabun nuzul itu ialah sebab atau yang melatar belakangi kejadian atau apa yang melatar belakangi diturunkannya ayat atau surat oleh Allah kepada Nabi Muhammad, itu disebut asbabun nuzul ya. Asbabun nuzulnya dalam surat Al-Kafirun ini ialah Rasulullah pada suatu hari Rasulullah itu didatangi oleh orang kafir karena sangat alot ya. Perkembangan dakwah Rasulullah di kota Mekah itu sangat pesat dan banyak yang mengikuti, maka mereka menawarkan sesuatu ya, apa itu yang ditawarkan? Yang pertama, wahai ya Rasulullah, bagaimana kalau saya beberapa hari akan menyembah Tuhan yang kamu sembah, tapi beberapa hari juga kamu menyembah Tuhan yang aku sembah. Seperti itu tawar-menawarnya kurang lebih ya. Jadi tawar-menawar tentang Tuhan yang disembah antara Rasulullah dan orang-orang kafir. Tetapi Rasulullah menolak. Maka kemudian turunlah surat Al-Kafirun ini ya. Jadi turunnya surat Al-Kafirun ini apa? Nanti kita akan membaca beserta artinya. Jadi nanti ada tugas sebelum ini ya, kalian nanti menghafal surat Al-Kafirun dan beserta artinya. Jadi menghafal surat Al-Kafirun beserta artinya nanti, tapi ya ada sesi di mana itu kita lakukan ya. Baik, sekarang kita akan membacakan bunyi surat Al-Kafirun beserta artinya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Artinya, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Jadi ini adalah perkataan Nabi Muhammad kepada orang kafir. Aku atas penawaran tadi, aku tidak akan menyembah. Tentunya ini adalah perkataan yang ditentukan oleh Allah ya. Jadi Allah menyuruh Nabi Muhammad untuk berkata seperti ini. Yang pertama, yang ayat kedua, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum a'biduna ma a'bud, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Jadi mereka itu orang-orang kafir bukan penyembah apa yang Rasulullah sembah, gitu. Siapa yang Rasulullah sembah? Allah. Siapa yang orang-orang kafir sembah? Ialah tauhid atau berhala-berhala ya, seperti itu. Wala ana 'abidum ma 'abadtum, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Jadi Rasulullah itu tidak pernah menyembah berhala, tidak pernah menyembah patung, tidak pernah menyembah tauhid dan lain-lain seperti itu. Wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Jadi
Orang-orang kafir itu tidak pernah menyembah Allah. Mereka selalu menyembah patung, togut, barang keramat dan sebagainya. Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi seperti itu. Jadi itulah yang dikatakan oleh Rasulullah atas bimbingan wahyu Allah kepada orang kafir seperti itu. Baik ya. Jadi itu asbabun nuzul dan ayat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad surah Al-Kafirun ya. Baik. Itu adalah pembukaan ya, atau awalan. Ustaz tolong menghapus sebentar ya, sambil menghapus dulu. Baik, selanjutnya kita akan belajar tentang kandungan Quran surat Al-Kafirun. Jadi yang pertama, jadi ada beberapa hal kandungan surat Al-Kafirun yang harus kita pelajari. Yang pertama ialah pernyataan tegas bahwasanya kita tidak menyembah apa yang orang kafir sembah. Ya, ini jangan sampai kita menyembah apa yang mereka sembah. Jadi itu. Jadi tidak ada kompromi, ya. Tidak ada kelulusan kompromi dalam hal akidah atau ibadah, ya. Jadi tidak ada di sini kompromi atau saling ya wis aku menyembah Tuhanku kok awak gantian menyembah Tuhanku, tidak seperti itu. Tidak ada kompromi tentang akidah dan ibadah. Akidah itu apa? Akidah itu ialah keyakinan. Jadi keyakinan, yakin beriman kepada Allah. Rukun iman ada berapa? Ada 5 atau 6? Ya, ada 6. Jadi akidah, keyakinan itu kita nggak boleh toleransi, nggak boleh tukar-menukar, ya. Ada akidah atau keyakinan, ya. Yang kedua ialah ibadah. Ibadah itu adalah hubungan makhluk dengan pencipta, hubungan makhluk dengan Allah atau pencipta atau Tuhan itu. Jadi dalam Islam ini tidak ada toleransi dalam dua hal ini. Tidak ada toleransi dalam dua hal ini yang sudah dijelaskan dalam surat Al-Kafirun yang tadi lafal dan artinya sudah dibaca tadi, ya. Silakan dipahami lagi, nanti akan ketemu, ya. Itu. Yang kedua, kandungan surat yang kedua ialah sikap saling toleransi antar umat beragama dengan apa? Dengan tidak mengganggu ibadah agama lain. Ya, jadi atau dalam arti lain saling menghormati, ya. Sikap tegas, toleransi, sini KI. Saling menghormati antar umat beragama
Jangan sampai kita mengolok-olok orang atau teman kita yang beragama lain, baik itu cara ibadah dan sebagainya. Jangan sampai kita mengolok-olok, karena mereka nanti akan mengolok-olok balik lebih dari apa yang mereka tidak ketahui. Jadi dalam Al-Quran pun kita sudah diajarkan tidak boleh mengolok-olok cara agama lain. Mereka beribadah menurut agama mereka masing-masing, seperti itu. Sudah, biarkan. Selama mereka tidak mengganggu kita beribadah, nggak usah mengganggu, seperti itu. Yang ketiga, pernyataan tegas kebebasan memeluk agama. Ya, ini. Jadi dalam Islam atau dalam ini surat Al-Kafirun dinyatakan pernyataan tegas kebebasan memeluk agama lain selain Islam, seperti itu. Kita tahu ada dalam Al-Quran la ikraha fiddin, tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam atau agama ini. Jadi itu seperti itu. Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Monggo yang beragama non-Islam monggo silakan, bebas. Tapi yang beragama Muslim juga nggak boleh dilarang, seperti itu ya. Jadi kurang lebih ini 3 kandungan Quran surat Al-Kafirun. Yang pertama, pernyataan tegas bahwasanya kita tidak menyembah apa yang orang kafir sembah. Jadi akidah dan ibadah nggak ada toleransi, nggak boleh dicampur, ya, nggak boleh dicampur, seperti itu. Terus yang kedua, sikap saling toleransi atau saling menghormati antar umat beragama dengan tidak mengganggu ibadah agama lain, ya, seperti itu. Yang ketiga, pernyataan tegas kebebasan memeluk agama. Jadi seperti itu. Ini adalah 3 kandungan surat Al-Kafirun, ya. Baik. Untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman kalian tentang apa yang sudah Ustaz jelaskan, maka sekarang Ustaz akan memberi soal yang nanti silakan jawabannya ditulis di beberapa lembar kertas, jangan di buku, di lembaran kertas saja. Kemudian nanti silakan di jawabannya difoto, tapi kertas jawabannya jangan dihilangkan dulu sebagai arsip. Nanti kalau sewaktu-waktu dikumpulkan jangan dihilangkan dulu, ya. Difoto kemudian dikirimkan ke nomor WA Ustaz 082 334 661 544. Ya, baik. Silakan ini ditulis kemudian dijawab, ya. Baik. Nomor 1, yang pertama, surat Al-Kafirun terdiri dari titik-titik ayat. Sekali lagi, nomor 1, surat Al-Kafirun terdiri dari titik-titik ayat. Yang kedua, arti dari kata Al-Kafirun adalah titik-titik. Yang ketiga, sikap menghargai dan menghormati tindakan yang dilakukan orang lain, termasuk sikap menghargai
dan menghormati tindakan yang dilakukan oleh orang lain, termasuk sikap apa titik. Yang keempat, arti kata dari dinukum. Nih, silakan ini nanti dicari di Al-Quran atau dinukum atau searching di Google arti Al-Quran surat Al-Kafirun berkata, atau kalian yang sudah punya Al-Quran berkata bisa langsung di searching ini. Nomor 4, arti kata dinukum adalah titik. Selanjutnya nomor 5, surah Al-Kafirun menempati urutan ke titik dalam Al-Quran. Surah Al-Kafirun menempati urutan ke titik dalam Al-Quran. Tuh. Yang nomor 6, siapakah yang dimaksud orang kafir? Ya. Siapakah yang dimaksud dengan orang kafir? Jadi penjelasan orang kafir itu siapa? Orang kafir ialah titik seperti ucapnya ya. Itu. Siapakah yang dimaksud orang kafir? Tanda tanya. Ini. Yang kedua, apa? Yang ketujuh ya, 7. Apa tawaran orang-orang kafir kepada Nabi Muhammad? Seperti asbabun nuzul tadi, apa tawaran orang-orang kafir kepada Nabi Muhammad? Tanda tanya. Nomor 8, mengapa Nabi Muhammad tidak mau mengikuti tata cara orang kafir? Selanjutnya, Ustaz ulang lagi. Mengapa Nabi Muhammad tidak mau mengikuti tata cara ibadah orang kafir? Tanda tanya lagi. Nomor 9, tuliskan kandungan surah Al-Kafirun. Tuliskan kandungan surah Al-Kafirun. Tanda seru. Itu. Yang terakhir nomor 10. Nomor 10, tulislah arti ayat berikut ini. Ini artinya. Ayatnya. Wala antum abidunama a'bud. Ini a'bud. Nah ini ayat berapa ini kira-kira? Silakan ini. Wala antum abiduna ma a'bud. Silakan ditulis arti dari bunyi ayat ini. Ya. Baik, itu soalnya 10. Silakan jawabannya ditulis di kertas beserta soalnya. Kemudian
kirim foto jawabannya jebret di WA Ustaz. Kemudian file hard copy-nya atau lembaran yang kalian tulis jangan sampai hilang. Oke? Seperti itu. Baik. Saya rasa itu saja pertemuan kali ini. Silakan apa yang Ustaz sampaikan yang kalian anggap penting dan kalian anggap perlu silakan ditulis. Kalian sudah kelas 6, Ustaz nggak harus menyampaikan, oh ini ditulis, oh ini nggak usah tulis. Kalian saring sendiri mana yang seharusnya ditulis dan mana yang tidak, seperti itu. Baik, Ustaz kira itu saja yang Ustaz sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga diberi kelancaran meskipun hanya belajar di rumah dan melalui media daring atau dalam jaringan seperti ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.